Hai Sobat Kolaborasi, saya Ulfa Utami. Inilah berita Kota Medan dalam sepekan. Wujudkan Medan Satu Data, Dinas Kominfo gelar FGD Kota Medan dalam angka. Pemko Medan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kominfo bersama Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Medan menggelar Focus Group Discussion atau FGD yang bertema Kota Medan dalam angka 2024 di Ruang Rapat 3 Kantor Wali Kota Medan pada Selasa 20 Februari 2024. Satu Data Indonesia. Diskominfo sebagai wali data kini sedang berbenah guna membangun data-data berkualitas dari tahun ke tahun melalui portal data pemkomedan.go.id dan aplikasi medan1data.pemkomedan.go.id. FGD yang diikuti seluruh perangkat daerah termasuk kecamatan ini dibuka oleh Kadis Kominfo Ar-Rahman Pane melalui Sekretaris M. Aga Nofrian dan dihadiri pula Ketua BPS Kota Medan Hafsyah Aprilia, Kabid Statistik dan Informasi Publik Rizka Firdahlia, serta perwakilan perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan. Sekretaris Dinas Kominfo M. Aga Nofrian mengungkapkan pertemuan ini dinilai sangat penting karena pembangunan tanpa data akan sangat sulit dilakukan. Dalam FGD ini juga diisi dengan evaluasi dan diskusi data dari masing-masing perangkat daerah. Forum perangkat daerah diharap bangun koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan. Wali Kota Medan, Bobi Nasution mengharapkan forum perangkat daerah yang digelar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM tidak sekedar menjadi wadah berdiskusi dan berbagi informasi, tetapi juga sebagai tempat membangun koordinasi dan sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan. Hal ini diungkapkan Bobi Nasution melalui sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Ferry Ihsan saat membuka kegiatan yang berlangsung pada Senin 19 Februari 2024 di Hotel Le Polonia. Forum ini tidak hanya sekedar sebagai wadah untuk berdiskusi dan berbagi informasi, tetapi juga sebagai tempat untuk membangun koordinasi dan sinergi yang kuat di antara semua pemangku kepentingan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Dia mengatakan kegiatan ini bagian dari langkah strategis dan konstruktif untuk menyempurnakan rancangan awal kerja perangkat daerah serta agenda penyusunan rencana kerja pemerintah daerah Kota Medan. Ferry juga mengatakan forum ini merupakan momentum yang memonitoring dan mengevaluasi kinerja SDM yang telah dilaksanakan. Bobi Nasution raih penghargaan dari RSU Royal Prima. Wali Kota Medan, Bobi Nasution kembali menerima piagam penghargaan atas dedikasinya dalam merajut harmoni menuju satu dasawarsa berkarya membangun bangsa dari RSU Royal Prima. Penghargaan itu diberikan saat Bobi menghadiri perayaan HUT ke-10 RSU Royal Prima yang berlangsung di Prima Ballroom, Gedung Prima Indonesia Jalan Sampul Medan pada Minggu, 18 Februari 2024 malam. Dalam kesempatan itu, Bobi berharap RSU Royal Prima dapat terus berkontribusi memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat. Kelurahan Belawan Sicanang kenalkan produk unggulan mangrove ke Kahiyang Ayu. Ketua TP PKK Kota Medan, Kahiyang Ayu Bobi Nasution melihat berbagai produk berbahan dasar mangrove yang menjadi produk unggulan Kelurahan Belawan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan pada Rabu 21 Februari 2024. Kedatangan Kahiyang Ayu ini untuk melakukan kunjungan, monitoring, dan evaluasi dalam rangka persiapan untuk mengikuti lomba usaha peningkatan pendapatan keluarga mewakili Kota Medan di tingkat Provinsi Sumatera Utara. Dalam kunjungannya, Kahiyang Ayu juga memberikan sejumlah saran dan masukan untuk TPPKK Kelurahan Belawan Sicanang agar benar-benar siap untuk mengikuti lomba UP2K tingkat Provinsi Sumatera Utara. Kahiyang Ayu apresiasi inovasi yang dilakukan Kelurahan Pulau Brayan Bengkel Baru. Ketua TP PKK Kota Medan, Nyonya Kahiyang Ayu M. Bobi Afif Nasution mengapresiasi suksesnya pengoptimalan dan pemanfaatan lahan tidur atau pekarangan yang dilakukan Kelurahan Pulau Brayan Bengkel Baru, Kecamatan Medan Timur sehingga menjadi warung, lumbung hidup, dan apotik hidup. Ibu tetap ada semangat untuk dari
juara satu karena kita tahun lalu banyak agak kurang juara, lalu di juara 3 kita baru punya PKK, dan saya berharap untuk tahun ini kita bisa menjadi juara satu. Selain melihat pemanfaatan lahan tersebut, kedatangan Nyonya Kahiyang juga dalam rangka monitoring lomba hatinya PKK di Kelurahan Pulau Brayan, Bengkel Baru. Kahiyang juga berharap inovasi yang telah dilakukan tersebut dapat terus dikembangkan. Bersama Menko PMK Bobi Nasution melihat progres penataan kawasan kemiskinan ekstrim di Belawan. Wali Kota Medan Bobi Nasution bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK RI Muhadjir Effendi meninjau Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan pada Sabtu 17 Februari 2024. Di Kota Medan yang memang menjadi salah satu program penanganan daerah kumuh, penanganan kemiskinan ekstrim dengan menggunakan pendekatan lingkungan, kan ada juga pendekatan untuk misalnya itu yaitu mengurangi beban pengeluaran dan menaikkan pendapatan, dan yang ketiga adalah pendekatan lingkungan ekosistem. Diharapkan ya salah satu yang menjadi program prioritas pemerintah itu sudah 2 tahun yang lalu ya. Sudah kita mulai 2 tahun yang lalu itu wilayah Belawan. Ini memang sangat kompleks. Peninjauan ini dilakukan dalam rangka melihat penataan kawasan sebagai upaya penanganan kemiskinan ekstrim di kawasan tersebut melalui pendekatan lingkungan. Diharapkan penataan yang dilakukan atas kolaborasi Pemko Medan bersama Kemenko PMK dan kementerian terkait lainnya dapat menjadikan kehidupan masyarakat lebih baik dan sehat. Menko PMK Muhadjir Effendi mengatakan nantinya di kawasan tersebut akan dibangun tangki penampungan air bersih agar dapat dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari, dan juga akan dilakukan perbaikan rumah masyarakat yang kondisinya tidak layak huni. Brida Medan, monitoring dan asistensi penerapan SPBE Puja Indah. Badan Riset Inovasi Daerah atau BRIDA Medan menggelar monitoring dan asistensi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE dengan platform Pusat Jejaring Inovasi Daerah atau Puja Indah, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri atau BSKDN, Kementerian Dalam Negeri pada Selasa 20 Februari 2024. Puja Indah ini merupakan hasil pengkajian, rekayasa, pendataan, adopsi dan modifikasi serta replikasi berbagai inovasi daerah menjadi suatu inovasi berskala nasional untuk mendorong inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan mengintegrasikan inovasi daerah lainnya. Kepala BRIDA Mansur Syah menyebutkan Puja Indah hasil pengkajian, perekayasaan, pendataan, adopsi, dan modifikasi serta replikasi berbagai inovasi daerah menjadi berskala nasional guna mendorong inovasi tata kelola pemerintahan daerah, pelayanan publik, dan mengintegrasikan inovasi daerah lainnya. Mansur berharap aplikasi layanan pemerintahan Puja Indah ini nantinya dapat mempercepat penerapan e-government bagi pemerintah daerah. Warga Medan bisa berobat gratis pakai KTP Menko PMK Puji Bobi Nasution. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK Muhadjir Effendi memuji Wali Kota Medan Bobi Nasution atas keberhasilannya membawa Kota Medan mencapai Universal Coverage Health atau UAC. Hal ini diungkapkan Muhadjir saat berdialog bersama masyarakat di Kelurahan Belawan Bahari pada Sabtu 17 Februari 2024. Usai berdialog, Muhadjir juga menyampaikan komitmen pemerintah pusat untuk terus membenahi kawasan Belawan dengan mewujudkan rehabilitasi lingkungan yang bersih dan sehat, dan selanjutnya menyerahkan bantuan pangan cadangan pemerintah berupa beras 10 kg kepada warga. Pemko Medan berharap capaian standar pelayanan minimal Kota Medan terus meningkat di tahun 2024. Pemko Medan berkomitmen penuh dalam melaksanakan, memprioritaskan, dan menjamin pendanaan pelaksanaan, penerapan, dan pencapaian standar pelayanan minimal atau SPM di Kota Medan. Hal ini diungkapkan Wali Kota Medan Bobi Nasution diwakili Asisten Pemerintah dan Sosial Muhammad Sofyan ketika membuka rapat evaluasi dan optimalisasi pelaporan penerapan standar pelayanan minimal atau SPM Kota Medan pada tahun 2023 sampai 2024 di Kantor Wali
kota pada Kamis 22 Februari 2024. Dikatakan Sofyan, Kota Medan harus segera menyusun rencana aksi penerapan SPM dengan melibatkan perangkat daerah pengampu SPM dan melakukan penetapan rencana aksi penerapan SPM melalui peraturan kepala daerah serta menjadikan rencana aksi tersebut menjadi buku saku dalam penerapan SPM oleh stakeholder terkait. Sofyan juga menambahkan, pertemuan ini dilakukan sebagai upaya untuk mengkoordinasikan rencana aksi penerapan yang merupakan dokumen rencana jangka menengah 5 tahunan dalam pencapaian penerapan SPM di daerah, di mana rencana aksi ini memuat penjelasan strategis yang akan dicapai dalam periode tertentu dan kepastian pelaksanaan terhadap penerima layanan serta jenis mutu. Kadispora Medan ajak masyarakat gemar berolahraga. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Kota Medan, Damikrot mengajak masyarakat Kota Medan untuk gemar berolahraga. Hal ini disampaikan Damikrot usai berolahraga bersama dengan ratusan masyarakat Kota Medan dalam acara Car Free Day atau CFD di seputaran lapangan Merdeka Medan pada Minggu 18 Februari 2024. Damikrot juga menyampaikan pesan Wali Kota Medan bahwa untuk menuju Indonesia Emas 2045, masyarakat Kota Medan harus menjadi masyarakat yang unggul dan juga sehat. Untuk itu, Damikrot mengajak masyarakat agar rutin datang ke CFD untuk berolahraga bersama agar selalu sehat dan bugar. Demikian berita Kota Medan dalam sepekan. Saya Ulfa Utami, pamit undur diri dan sampai jumpa.